Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feni, semalam ramai juga yang berkomentar kalau bab soal makan di Malaysia itu bisa mengolah makanan apa saja seperti karbohidrat. Contohnya roti dimakan menggunakan sup. Kalau di kampung nggak ada ya di sini. Di kampungnya Bang Toha nggak ada, sahabat semua. Dan kebetulan kemarin juga ramai yang suka dengan video perkampungan. Kali ini saya bersama sang istri akan keliling kampung. Jarang-jarang saya sewaktu di rumah keliling kampung bersama sang istri. Jadi nanti Bang Toha akan menunjukkan aktivitas warga kampung seperti apa. Sekarang tengah musim apa, Mbak? Hujan. Musim hujan sama musim jagung ya? Iya. Sekarang tengah musim jagung. Kebetulan Mbak Feni tengah jaga jualan, jadi nggak bisa. Sorry sahabat semua, ada lori besar, jadi nggak kedengaran suara Bang Toha. Karena Mbak Feni sekarang tengah jaga, jadi Bang Toha akan mengajak sang istri jalan-jalan keliling kampung. Dek, kita keliling kampung ya. Kita keliling kampung ke area persawahan dan juga area empangan sahabatku semua. Kita menuju perjalanan selanjutnya. Kalau di Malaysia terkenal dengan kerupuk lekornya, kalau di Indonesia terkenal dengan pentol atau bobola. Dan kebetulan kali ini singgah untuk membeli bobola daging ataupun juga ada bobola yang terbuat daripada ubi kayu, tepung ubi kayu. Jadi seperti ini suasana di kampung halamannya Bang Toha sahabatku semua. Dan istri tengah membeli pentol atau bobola. Ini merupakan salah satu jajanan yang paling cukup populer di Indonesia. Kalau kita beli Rp5.000 atau setara dengan Rp1.20 itu sudah cukup untuk dimakan. Beli berapa, Dek? Dek, beli berapa? Rp5.000. Rp5.000 sudah dapat banyak sahabat semua. Kalau di Malaysia Rp5.000 itu bisa dapat motor ya, tapi kalau di sini cuma dapat makanan saja. Kalau Rp5.000, kalau Rp5.000 ya dapat bobola saja. Dan ini merupakan salah satu pekan yang ada di kampung. Kalau untuk anak-anak sekolah di Indonesia, baliknya atau pulangnya itu pukul 2 siang. Kalau pukul 2 siang di Indonesia atau pukul 2 tengah hari di Indonesia, di Malaysia itu pukul 3. Jadi selisih 1 jam. Kalau untuk perkampungannya sekejap lagi sahabatku semua. Jadi nanti Bang Toha akan menuju perkampungan yang paling dalam biar sahabatku juga bisa melihat suasana sisi kehidupan yang ada di kampungnya Bang Toha. Seperti apa perbedaannya, biar sahabat-sahabat yang daripada Malaysia, Singapura, Brunei melihat suasana perkampungan di Indonesia. Kalau saat Ramadan, pekan di sini ramai sekali. Bahkan kata istri saya macet tadi ya. Kalau Ramadan macet total. Itu setiap sore. Setiap sore. Kata istri kalau setiap sore di jalan ini saat Ramadan macet total. Dan tahun ini merupakan salah satu tahun yang dimana merupakan salah satu kebahagiaan tersendiri buat saya sahabatku semua. Setelah puluhan tahun, belasan tahun berpuasa di negara tetangga, akhirnya bisa merasakan suasana bulan Ramadan di kampung sendiri. Kalau untuk di sini tidak pakai helmet di jalan pekan atau kampung itu nggak ada masalah sahabatku semua. Jadi hal biasa. Kalau di Malaysia mungkin akan kena saman ya, tapi di sini hal biasa. Jadi culture-nya atau kulturnya memang berbeda. Beberapa bulan yang lalu saya lalu sini masih kecil sahabatku semua, tapi sekarang sudah waktunya panen. Jadi seperti ini, kalau di kampung mau memanen jagung, pokok-pokoknya itu dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga nanti petani kalau mengambil buahnya enak, jadi tinggal dipetik saja. Tapi ini sayang, bukan kebunnya Bang Toha, melainkan kebunnya tetangga ya, atau jiran.
Jadi Bang Toha tidak boleh memetiknya. Nanti kalau Bang Toha memetik takut kena marah. Jadi rata-rata petani yang ada di kampung di sini semuanya tanam jagung dari ujung barat sampai ke ujung timur. Jadi semuanya tanaman jagung. Kalau untuk tanaman sayuran memang jarang sangat. Yang paling laku di kampung adalah jagung. Untuk harga jagung di sini 1 kilonya itu sekitar Rp1,20. Kira-kira mahal atau murah. Jadi jagung yang kering 1 kilo Rp1,20. Mungkin kalau di Malaysia harganya cukup mahal ya, tapi kalau di sini memang harga jagung cukup lumayan murah. Beda dengan di negara tetangga. Misal kata kita berkebun buah pisang saja, itu bisa membeli mobil, naik mobil ya. Naik mobil seperti ini sahabatku semua, hal biasa. Kalau petani-petani di Malaysia naik mobilnya bagus-bagus, tapi kalau di sini misal kata teringin nak beli mobil menjadi petani, itu memang agak sulit kalau tidak mempunyai sawah dan juga ladang yang luas. Oke, kali ini Bang Toha mau melanjutkan perjalanan lagi ke kampung sebelah. Istri tengah makan bubola atau pentol. Nah, seperti ini sahabat semua, jajanan yang ada di kampungnya Bang Toha namanya pentol. Kalau di Malaysia yang paling populer kan kerupuk lekor, tapi kalau di kampungnya Bang Toha, pentol seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Toha akan tunjukkan bentuknya. Ini macam itu ya, macam jajanan waktu sekolah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jom jemput makan semuanya. Di Malaysia juga ada bubola, tapi biasanya dimasak untuk di rumah ya. Jarang dijual dimasak dengan menggunakan saus. Jemput makan semuanya. Bang Toha mau melanjutkan perjalanan selanjutnya sahabatku semua. Singgah beli air minum dulu sahabatku semua. Ada motor RE King, salah satu motor legend di Indonesia yang harganya cukup lumayan mahal. Kalau di Malaysia kan yang populer RXZ harganya mahal, tapi kalau di Indonesia RE King. Di sini juga ada penjual bensin atau penjual minyak. Kalau di Malaysia nggak ada seperti ini sahabatku semua. Hari ini kebetulan juga Bang Toha mau membeli barang, jadi sekalian keliling kampung sambil ngevlog. Kebetulan bersama sang istri, kali pertama ditemani sang istri. Dan akhirnya sudah sampai di suasana perkampungannya, yang dimana ini merupakan salah satu kampung sebelah sahabatku semua, bukan kampungnya Bang Toha. Nuansanya begitu damai, tenang, apalagi dengan cuaca yang cukup lumayan sejuk. Tengah hari seperti ini memang kampung agak sepi. Biasanya warga pergi ke ladang ataupun ke sawah. Sebab untuk tahun ini ladang dan sawah itu memang selalu ramai orang sahabatku semua, karena warga bisa tanam padi, bisa tanam jagung bila-bila. Musim hujan pun juga alhamdulillah untuk saat ini begitu sangat bagus. Jadi petani pun juga mendapat penghasilan terus sahabatku semua, karena sawah ladangnya tidak pernah kosong daripada tanaman. Dan seperti ini nuansa perkampungan yang ada di Indonesia. Dulu daerah di sini semuanya itu sawah. Karena jumlah penduduk yang begitu banyak, akhirnya sawah pun jadi perumahan. Dan Bang Toha kebetulan membeli baterai. Jadi harus pergi ke kampung sebelah. Jauh-jauh ke kampung sebelah cari barang baterai deh ya. Baterai, sebab di rumah ada motor listrik itu rusak sahabatku semua. Jadi perginya ke kampung sebelah. Kalau di kampungnya Bang Toha itu tidak ada. Harganya berapa deh itu? 230. Ratusan ribu sahabatku semua. Kalau di Malaysia ratusan ribu itu bisa dapat mobil, di sini cuma dapat baterai. Dan kebetulan perjalanan kali ini naik motor, belum punya mobil. Oke sahabatku semua, kita lanjut ke perjalanan selanjutnya, yang dimana Bang Toha mau bersantai-santai di sebuah tasik atau empangan. Jadi di kampung di sini itu juga ada empangan atau tasik yang cukup lumayan besar sahabatku semua, yang dimana kalau di Malaysia mungkin akan dimanfaatkan untuk
perairan ya. Tapi kalau di sini Tasik atau Empangan biasanya hanya diperuntukkan untuk mengalirkan air ke sawah-sawah. Jadi digunakan sebagai pertanian. Beda dengan di negara tetangga yang dimana biasanya Empangan atau air sungai atau Tasik biasanya akan diolah, kemudian nanti airnya bisa disalurkan untuk pertanian dan juga untuk warga kampung. Makanya di Malaysia itu tidak ada sumur ya sahabatku semua. Tapi kalau di Indonesia perkampungan di sini rata-rata warga menggunakan air sumur. Jadi tidak menggunakan air daripada empangan atau air daripada sungai yang diolah. Di sini semua warga biasanya akan mempunyai sumur sendiri, sumur masing-masing. Jadi tidak ada istilahnya bayar air per bulan-bulan, itu nggak ada sahabatku semua. Di sini mandiri semua ya, jadi punya sumur. Dan biaya untuk pembuatan sumur juga cukup lumayan mahal. Kadang-kadang sampai 2.000 ringgit, bahkan sampai 3.000 ringgit kalau kedalaman sumurnya itu cukup lumayan dalam. Dan seperti ini sahabatku semua, suasana tengah hari di perkampungan Indonesia. Bang Toha mau menuju ke perbukitan yang dimana ada sebuah tasik yang cukup sangat luas sekali. Sayang tasik tersebut tidak begitu banyak dimanfaatkan ya. Mungkin kalau dibuat peternakan ikan ataupun dibuat wisata lebih menarik. Nanti Bang Toha akan tunjukkan sahabatku semua. Tempatnya masih agak cukup lumayan jauh. Dan di sini juga ada sekolahan. Kalau sekolah di kampung memang tidak bertingkat sahabatku semua. Kalau di kampungnya Bang Toha beda dengan sekolahan yang di Malaysia, yang dimana meskipun sekolahnya berada di kampung, pasti sekolahan tersebut tingkat dan besar-besar. Areanya juga cukup sangat luas. Di sini kita juga bisa melihat pemandangan sawah padi yang begitu sangat menghijau. Jadi di sini rata-rata petani hanya tanam 2 jenis saja sahabatku semua, padi dan juga jagung. Kalau yang di ladang ditanami jagung, kalau yang di area persawahan ditanami padi. Kalau misal kata tanam tembikar itu memang jarang sangat ya. Dan harga tembikar di kampungnya Bang Toha pun juga cukup lumayan murah sangat. Jadi tidak seperti di negara tetangga kita Malaysia yang dimana harga tembikar susu, harga tembikar itu harganya cukup lumayan sehingga petani juga semangat menanam tembikar. Dan inilah sahabatku semua salah satu tempat yang dimana mempunyai potensi cukup sangat bagus, tapi sayang di sini tidak dimanfaatkan. Kebetulan kali ini Bang Toha bersama sang istri. Dek, kita baru saja keliling kampung ya. Yang dimana kalau perkampungan di Indonesia rata-rata warga di sini bekerjanya sebagai petani ya. Petani semua. Petani semua ya. Petani tanam jagung, tanam padi. Tapi di sini ada perbedaan. Meskipun di sini petaninya tanam padi, tanam jagung, rata-rata untuk harga hasil panennya itu tidak begitu mahal ya. Seperti tanam semangka atau tembikar kemarin, ramai yang berkomentar deh, harganya kok begitu murah Bang Toha. Itu kalau di Malaysia sudah cukup lumayan mahal, petaninya sudah menjadi kaya. Di sini sahabatku semua, ini di kampung, jadi tidak ada supermarket, nggak ada deh ya, nggak ada pasar raya. Kalau di sana deh, misal kata hasil pertanian itu nanti biasanya akan dijual di pasar raya. Jadi meskipun di kampung itu ada pasar rayanya besar sekali. Misal kata mau beli daging ayam, daging lembu, bila-bila tengah hari ataupun sore ataupun malam itu bisa langsung ke pasar raya. Enaknya di situ. Jadi sebuah kampung langsung ada pasar rayanya. Gimana Dik menurutmu? Bagus nggak? Iya, bagus. Bagus ya. Jadi hasil pertanian dijual ke pasar raya. Tapi kalau di sini menjualnya di pasar tradisional.
Kemudian Dek juga ada pasar malamnya. Nah, pasar malam di sini dengan di Malaysia beda. Di Malaysia itu pasar malamnya ada jualan sayur, jualan daging, jualan ayam, jualan nasi goreng, makan makanan itu banyak. Kalau di sini kebanyakan mainan anak ya. Kalau di sini pasar malam itu pasar anak-anak. Kemudian Dek, perbedaan kampung di sini. Kalau kampung di sana Dek, itu kan ada tempat khas tersendiri. Nanti bagi pendapat ya. Jadi setiap kampung tersebut dikasih fasilitas taman. Ada permainan anak-anak secara gratis. Kira-kira bagus nggak? Bagus. Harusnya kampung di sini juga dikasih seperti itu ya. Jadi nanti warga senang ya kan, mau bersantai-santai petang, bawa anak-anak, enak kan? Di sana semua, setiap kampung dikasih fasilitas taman untuk bermain kanak-kanak dan nggak perlu bayar, nggak perlu ada pintu gerbang, kemudian biasanya akan ada karcis, nggak ada di sana. Istri saya itu mengangguk-angguk saja. Nampaknya istri ini perlu diajak langsung jalan-jalan ke perkampungan Malaysia. Setuju. Setuju. Jalan-jalan ke Malaysia. Nantilah mudah-mudahan kita punya uang puluhan juta. Amin. Nampaknya kalau kita pergi sekeluarga ini butuh uang 50 juta lebih Dek. Sebab 5 orang loh. Ya kan? 5 orang kalau pergi ke sana butuh uang 50 juta lebih. Mungkinkah kita bisa mendapatkan seperti itu, tabungan 50 juta lebih? Mungkin saja ya. Mungkin kebanyakan dari kawan-kawan bang kok sampai 50 juta lebih sih untuk datang ke Malaysia. Ya kita kan perlu paspor sahabatku semua. Istri belum buat paspor, kemudian nanti belum lagi sewa hotelnya ya, belum lagi nanti kalau kita jalan-jalan cari makan, buat oleh-oleh. Makanya kalau uang sedikit memang tidak akan cukup deh ya. Tidak akan cukup. Dulu di sini tempatnya memang cukup lumayan ramai sahabatku semua. Biasanya dibuat jalan-jalan petang lah. Tapi kali ini nampak sunyi deh ya. Sepi. Karena sering terjadi anak meninggal deh ya, anak-anak kecil ya. Jadi sering terjadi lah budak-budak kecil meninggal karena ya main atau mandi di tasik. Makanya di sini sudah dipagar pun masih banyak anak-anak kecil yang memancing. Nah, biasanya kadang-kadang anak-anak kecil yang memancing itu sekalian mandi dan di sini tidak ada pengawasan orang tua. Sehingga sering terjadi insiden budak-budak kecil mandi kemudian tidak bisa berenang akhirnya meninggal. Tapi sekarang sudah diperketat penjagaannya. Dan di sini Bang Toha juga akan menunjukkan suasana makcik-makcik yang tengah tanam padi. Nampak nggak? Berada di ujung sana. Bang Toha coba alihkan kamera ke depan. Jadi di sini cara tanamnya itu masih menggunakan cara tanam tradisional. Bang Toha coba perlihatkan sahabatku semua. Nampak kan? Nah, itu ada makcik-makcik yang tengah tanam padi. Biasanya upahnya untuk tengah hari sampai petang itu Rp50.000 atau setara sekitar hampir 15 ringgit lah. Jadi di sini kerja tanam padi 15 ringgit tengah hari hingga petang. Kalau di Malaysia tanam padinya tidak seperti ini sahabatku semua, berbeda, menggunakan mesin. Jadi kalau di Malaysia tidak ada makcik-makcik yang tanam padi seperti ini. Apakah dulu di Malaysia juga tanam padinya seperti ini sahabatku semua? Coba sahabat-sahabat daripada Malaysia tulis di kolom komentar, tanam padi di Malaysia zaman dulu seperti ini atau tidak. Jadi di sini sistem tanam padinya itu 2 kali. Benih disemai sekitar 2 bulan kemudian dipindahkan di sawah. Jadi semuanya ditanami padi sahabatku semua. Ada juga yang ditanami cili. Namun kalau yang untuk area di sini sudah termasuk area ladang. Kalau yang di area sana baru area sawah. Istri begitu semangat kalau saya cakap ajak datang ke Malaysia. Kenapa, Dik? Langsung semangat, ayo gitu. Karena saya penasaran. Penasaran ya?
Jadi istri saya itu penasaran dengan Malaysia, Dengan negara Malaysia. dengan negara Malaysia ya. Kok sampai suami kerja begitu Kok lama? sampai betah di sana? Kok sampai suami betah di sana, nyaman di sana sampai belasan tahun? Iya. Jadi penasaran. Dan penasaran sama orang-orangnya. Dan penasaran sama orang-orangnya. Kalau orang-orangnya ramah-ramah dek, baik-baik. Insya Allah nanti semoga kita ada rezeki ya. Amin. Oke sahabatku semua, Bang Toha mau turun ke bawah sambil menunjukkan makcik-makcik yang tengah tanam padi. Dan juga di sebelahnya sana juga ada tanaman baru, entah tanaman apa, langsung kita turun ke bawah. Alhamdulillahirobbilalamin, akhirnya sampai sudah di bawah. Di sini ada tanaman cili sahabatku semua. Kalau di sini cilinya itu warna kuning ya. Kalau di Malaysia cilinya warna merah. Biasanya disebut cili padi. Dan kali ini Bang Toha akan tunjukkan suasana tanam padi yang ada di perkampungan Indonesia. Seperti ini aktivitas warga kampung saat musim tanam padi. Alhamdulillah, sawah-sawah, ladang-ladang semuanya ada tanamannya. Kalau kemarin Bang Toha balik kampung kemarau panjang, ladang kosong, sawah pun juga kosong sahabatku semua, tidak ada tanaman apapun. Jadi seperti ini cara proses tanam padi di perkampungan Indonesia. Ya makcik-makcik yang tengah tanam padi. Kata istri saya, makcik-makcik beria ketika di kamera. Di sini sebagian padinya juga tengah berbuah. Jadi 2 bulan lagi akan panen. Cara panennya di sini pun juga masih menggunakan cara tradisional sahabatku semua. Nah, di sini juga ada sumur. Ini pun juga sumur sahabatku semua. Jadi kalau sawah ada sumurnya enak. Misal kata tidak hujan, biasanya sumur tersebut akan dimanfaatkan untuk pertanian. Di belakang rumah pun juga ada ladang jagung. Kalau ini ada 2 tanaman sahabatku semua, yang dimana ada cili dan juga jagung. Ini jagung yang siap panen. Dan di kawasan ini dulunya juga ladang, tapi sekarang sudah menjadi perkampungan. Di sini memang warganya jarang punya mobil, kebanyakan punya sapi. Ini warung kopi sahabatku semua. Jadi kalau di Indonesia itu ada warung kopi yang dimana tempat bersantai, ada juga tadi permainan bola sodok. Di sini yang punya mobil jarang-jarang deh ya, karena harga mobil itu ratusan juta. Kalau yang harga second pun sekitar 80 juta. Bang Toha pun juga belum mampu beli mobil. Harganya cukup lumayan mahal sahabatku semua. Kalau di Malaysia deh, setiap rumah itu punya mobil semua. Kadang 4, kadang 3. Dan harga mobil di sana juga cukup murah deh. Apalagi mobil buatan negara Malaysia sendiri. Kita punya uang 20 juta itu udah dapat mobil. Di sini nggak dapat ya. Kenapa nggak bawa dari Malaysia? Kenapa nggak bawa dari Malaysia? Waduh. Kalau bisa dibawa, sudah bawa. Istri saya sampai bilang, kenapa nggak bawa mobil daripada Malaysia? Kalau bisa dibawa, mungkin bisa kita bawa ke Jawa kalau bisa. Transportnya yang mahal. Tapi transportnya cukup sangat mahal. Mungkin untuk mengurus suratnya juga sangat mahal. Tapi kalau di Batam ada loh dek, mobil buatan Malaysia. Saya banyak jumpa.
Proton Pro 2 di Batam itu banyak sahabatku semua. Ya mungkin karena dekat ya dengan Malaysia. Tapi kalau di sini sahabatku semua, di kampung yang punya mobil memang jarang-jarang. Oke sahabatku semua, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Sembang-sembang cerita suasana perkampungan yang ada di Malaysia. Dan semoga kita berdua bisa melancong ke Malaysia dek ya, sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.